Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menyesal telah membohongi kamu, ya. Dia ternyata sangat menginginkan kamu. Oke, siapakah dia? Siapakah orang ini yang merasa menyesal telah berbohong terhadap kamu dan sekarang dia sangat menginginkan kamu? Yang pertama di sini ada kamu itu sebenarnya sudah mendapatkan firasat ya, atau kamu itu sudah bisa merasakan kok siapa ini orang ini siapa ya. Kamu sudah mendapatkan tanda-tanda atau firasat bahwa orang ini sangat menginginkan kamu. Mungkin tidak kamu sadari ya bahwa kok tiba-tiba aku kepikiran dengan satu orang ya, atau mungkin saat aku membacakan ini kamu kepikiran dengan satu orang ya. Intinya sebenarnya perhatikan saja tanda-tandanya. Kalau misalkan tiba-tiba kamu merasa atau tiba-tiba kamu kepikiran dengan seseorang, itulah pertanda bahwa inilah orangnya. Yang tanpa kamu sadari, sebenarnya ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang ini ada sinkronisasi antara kamu dengan dia, gitu ya. Karena orang ini sangat menginginkan kamu, sehingga ada koneksi yang kuat, penyinkronisasian di antara kamu dengan dia, gitu ya. Kemudian ada langkah besar yang harus kalian lakukan dengan penuh keyakinan ya. Kemungkinan di sini kalian mengambil langkah besar yang kalian yakini, entah itu keluar dari zona nyamannya kalian atau keluar dari hubungan ini ya, hubungan antara kamu dengan orang yang kamu rasakan ini, gitu ya. Tapi kalau aku lihat rata-rata sih seperti itu ya. Kalian ini ternyata sudah mengambil langkah dengan mantap yakin bahwa kalian ingin keluar dari zona nyamannya kalian atau zona hubungan kalian, dan kalian ingin mendapatkan sesuatu yang bisa membahagiakan kalian. Dan aku lihat di sini kalian sudah mendapatkan hasil yang cukup besar dari keberanian kalian untuk keluar dari hubungan yang mungkin toksik ya. Karena di sini aku lihat kalau kalian keluar dan kalian bahagia, berarti ketika kalian bersama berarti hubungannya menyakitkan, seperti itu kan. Oke, kemudian aku melihat di sini ketika kamu mengambil langkah saat ini ya, pergi dari dia, atau ketika kamu sekarang menjadi dirimu sendiri, menjadi jati dirimu sendiri, apa adanya kamu, inilah yang kamu rasakan, inilah keberanian yang kamu tunjukkan, maka di sini menurut semesta ini sudah cukup. Kamu sudah cukup memperjuangkan berubah ya, merubah sikap, merubah tingkah laku, merubah perilaku, merubah pola hidup atau apapun yang ada di dalam dirimu untuk memperjuangkan dia, untuk mendapatkan cinta dia, untuk menarik perhatian dia. Itu menurut semesta sudah cukup. Cukup sampai sini. Ambillah langkah besar, langkah yang kamu yakini sekarang. Jadilah dirimu sendiri. Nah, disinilah aku melihat bahwa orang yang sekarang
kamu pikirkan atau yang sekarang sudah tidak bersama dengan kamu lagi ini, itu justru malah dia semakin mencintai kamu, ya. Semakin apa ya, semakin ingin semakin bergairah sama kamu, semakin ingin mendapatkan kamu, semakin ingin mengejar kamu. Jadi kamu tidak perlu menjadi orang lain atau kamu tidak perlu merubah dirimu, ya. Cukup kalau mau merubah, cukup untuk dirimu sendiri. Ya, mungkin apa, kamu ingin lebih cantik ya, tapi kalau mau cantik ya atas kehendak diri sendiri, karena kamu memang ingin cantik, kamu ingin punya apa namanya, style baru, merasakan style baru ya, nuansa baru atau apa. Jangan berubah demi dia ataupun orang lain, berubahlah demi dirimu. Jadi sebenarnya kamu di sini tidak boleh merubah dirimu. Jadilah dirimu sendiri, seperti itu. Ya, jadilah dirimu sendiri. Maka orang ini itu ternyata tergila-gila sama kamu. Ternyata justru malah dia yang nantinya akan mengejar-ngejar kamu, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada distant. Oke, jadi sebenarnya memang kamu dengan dia sudah berpisah ya, sudah ada jarak di antara kalian, kalian sudah semakin jauh, kalian sudah punya apa ya, jarak masing-masing, dan perpisahan ini memang harus kalian alami karena perpisahan ini memang hal yang perlu kalian lakukan untuk membantu hubungan kalian bisa berkembang, ya. Jadi dari perpisahan ini ternyata ketika kamu menjadi dirimu sendiri, bertumbuh ya, ya menjadi sosoknya kamulah ini apa adanya. Ternyata dia menyadari gitu ya, ternyata kamu terpenting bagi dia, kamu sosok yang paling penting, kamu berharga bagi dia, dia mencintai kamu, gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang dia ini bisa menyadari ketika semuanya sudah hilang dulu. Makanya kalian dipisahkan, gitu ya. Dia ini mungkin memang orangnya red flag, orangnya toxic, sehingga harus dihilangkan dulu sesuatu yang berharga di dalam hidup dia, baru dia menyadari bahwa itu berharga bagi dia. Paham ya? Sehingga hubungan kalian itu bisa lebih dihargai, bisa lebih dihormati, lebih bisa saling memahami, seperti itu. Akhirnya hubungan kalian bisa ada pertumbuhan, gitu ya. Jadi kemungkinan memang orangnya selama ini menganggap kamu sebelah mata, tidak menganggapmu, atau ya menganggapmu enteng, seperti itulah ya. Nah, jadi makanya di sini kalian harus diberikan jarak atau dipisahkan agar hubungan kalian bisa bertumbuh. Agar kalian ada perubahan, ya. Nggak toksik-toksik lagi, nggak saling menyakiti, tidak mengecewakan, seperti itu. Kemudian untukmu ya, aku melihat di sini jangan hanya berfokus pada hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi digapai. Ya, kalau memang dianya belum bisa untuk berubah, kalau dianya belum sadar, kalau dianya belum bisa mau memperjuangkan kamu, tidak usah berfokus pada itu. Lihatlah peluang-peluang yang terbuka lebar untukmu. Misalkan ternyata kamu pintu percintaanmu bersama dia tertutup. Ya udah, kalau gitu ada pintu yang terbuka lebar tentang karir, ya, pertemanan. Ya udah, fokus aja dulu di situ gitu. Jadi tidak usah berfokus pada hal-hal yang memang belum bisa untuk diperjuangkan gitu ya. Jadi fokus aja dengan apa yang menjadi peluang besar di hidupmu sekarang, maka lakukanlah. Itu. Jadi sebenarnya di sini semesta menjauhkan kamu dengan dia untuk mengupgrade dirimu, untuk membuat dirimu lebih baik, untuk membuat dirimu ada di level tertinggi dalam hidupmu, membuat dirimu berkualitas, seperti itu ya. Jadi jangan hanya berpatokan pada sesuatu yang belum bisa terjadi gitu loh. Ya, oke. Kemudian kalau aku lihat di sini memang hubungan ini tuh seperti ada magnetiknya ya, ada magnetnya. Jadi mau sejauh apa kalian berpisah, ada jarak yang begitu jauh, selalu ada kayak daya tarik yang intens, sangat kuat, menarik dia ke kamu, kamu ke dia.
gitu. Jadi mau sejauh apa kalian berpisah, pasti saling tarik menarik lagi untuk bisa bersama kembali gitu ya. Jadi nggak usah bagaimana ya, karena di sini aku lihat memang kalian itu koneksinya kuat ya. Mau kalian sudah sejauh apapun jarak, kalau memang sudah waktunya, kalian pasti akan didatangkan kembali gitu. Karena di sini aku lihat kayak kalian butuh untuk perubahan dulu sih ya, butuh untuk perubahan dulu, butuh untuk bertumbuh dan berkembang dulu, baru kalian bisa dipersatukan. Karena ketika kemarin-kemarin kalian dipaksakan dipersatukan, kalian saling menyakiti atau hubungannya nggak ada perkembangannya kayak gitu ya. Dan ini juga ada koneksi dari magnet di antara kalian. Jadi mau sejauh apapun kalian berpisah ya, kalian juga akan saling tarik menarik energinya gitu. Dan aku melihat di sini memang ada suatu masalah ya di hubungan kalian yang mungkin tidak terpecahkan. Mungkin ini tentang masalah percintaan ya. Jadi gini, bisa jadi mungkin orangnya dia ini tidak terbuka. Mungkin dia ini tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu sehingga terjadi salah paham. Mau kamu paksakan seperti apa, bertanya seperti apa juga dia tidak mau menjawab. Sehingga misalkan ada masalah di antara kalian, kalian akhirnya salah paham. Oh, mungkin dia hanya memanfaatkan aku saja, atau oh ternyata dia tidak sayang sama aku. Oh, ternyata dia punya pilihan lain atau bla bla. Pokoknya ada kesalahpahaman, ada masalah di antara kalian. Terus itu aku melihat ternyata sebenarnya orang ini tuh memiliki cinta yang cukup sejati ya. Dia memiliki cinta sejati kepada kamu. Cinta yang benar-benar tulus sama kamu. Dia sangat-sangat cinta lah sama kamu ya. Dan aku melihat bahwa karena ada masalah kesalahpahaman atau ada suatu masalah yang sebenarnya belum bisa kalian selesaikan, ini yang membuat kalian akhirnya berpisah. Ya itu tadi, misalkan contohnya ya, dia tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu sehingga kamu salah paham, oh dia nggak cinta berarti sama aku, ya udah deh aku pergi. Contohnya seperti itu ya, atau apalah gitu ya. Dan ini mungkin masalahnya sudah berlarut-larut gitu. Makanya di sini kamu sampai berani mengambil langkah dengan tegas dan keyakinan untuk meninggalkan dia, untuk pergi dari dia. Seperti itu. Tapi aku melihat di sini kalian bisa mengatasi masalah apapun yang akan timbul di hubungan ini ya. Karena ya itu tadi, ada koneksi yang kuat di antara kalian, ada magnet yang kuat di antara kalian. Mau sejauh apapun kalian pasti akan energinya saling tarik menarik. Kemudian aku melihat di sini ya, dianya juga memang sangat cinta sama kamu dan mungkin juga kamu sebenarnya masih sayang sama dia. Cuman ada masalah kesalahpahaman atau ada masalah yang tidak terselesaikan atau belum menemukan solusi. Ya, masalah yang belum menemukan solusi. Sehingga ya mau nggak mau hubungan ini harus dijaraki atau dipisahkan. Karena nampaknya memang butuh tindakan keras untuk menyadarkan seseorang ini untuk bisa mau bertumbuh, agar hubungan kalian bisa bertumbuh. Jadi perlu untuk ketegasan dan kekerasan ya, dengan cara dipisahkan agar hubungannya bisa tumbuh. Ya itu tadi, dipersatukan dia tidak menghargai, tapi giliran dipisahkan dia selalu rindu, dia selalu keingatan kamu ya. Dia baru menyadari bahwa kamulah yang dia cintai gitu, yang paling berharga dalam hidup dia, seperti itu. Ya, paham ya maksudku? Maaf kalau misalkan aku menerangkannya agak belibet-belibet ya. Tapi yang pasti di sini kalian bisa mengatasi masalah apapun yang akan timbul di antara kamu dengan dia, ya. Oke, kemudian ada Ten of Swords. Aku melihat bahwa nampaknya ya, entah ini kamu atau dia, atau memang kalian berdua sama-sama sudah berpikir bahwa hubungan ini sudah gagal. Hubungan ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Hubungan ini penuh dengan rasa yang menyakitkan. Mungkin hubungan ini terlalu kasar. Dan ditambah juga mungkin memang salah satu di antara kalian pernah melakukan penyalahgunaan yang cukup drastis, cukup besar. Bisa jadi dia ya, mungkin dia pernah korupsi, pernah memakai narkoba, pernah mencuri, pernah apalah, pokoknya dia pernah menyalahgunakan sesuatu sehingga dia ya dampaknya sampai sekarang gitu ya. Itu juga sehingga membebani hubungan kalian. Nah, makanya di sini aku melihat
kalian memilih untuk berpisah aja. Karena hubungan ini semakin dijalani semakin menyakitkan, gitu kan, ya kan? Jadi makanya di sini memilih untuk udah deh berpisah aja, kayak gitu. Oke, tapi aku melihat ya, sebenarnya di sini dia itu masih belum bisa sepenuhnya loh untuk bebas, ya, atau move on, atau pergi dari hubungan ini. Dia masih merasa kayak hati dia itu masih terpenjara, perasaan dia masih terpojok, terjebak dalam hubungan ini. Jadi walaupun misalkan sekarang kamu bertemu dengan dia ya, kamu melihat dia sudah bertemu dengan orang baru, perasaan dia tuh masih merasa terjebak di hubungan kamu dengan dia loh. Yaitu tadi, dia masih merasa bahwa sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, walaupun di sini kalian sudah berpisah. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh ya, walaupun dia sudah bersama yang lain ataupun belum bersama yang lain, dia itu kayak pandangannya masih belum bisa menemukan jalan keluar dari hubungan kalian. Jadi kayak masih pandangannya, pikirannya itu masih ke kamu lagi, ya, masih ada pengharapan, masih ada keinginan untuk bersama kembali, untuk bisa bersatu, seperti itu. Ya, tapi yang gimana mau bersatu tapi dia belum menemukan solusi atau cara agar kalian bisa berbalikan lagi, agar bisa bersama kembali di sini. Ya, karena di sini mungkin kebohongan dia itu sudah besar sekali gitu loh. Ya, sudah besar sekali nih. Sebenarnya ada keinginan kan, ingin memiliki kamu, tapi mungkin masalah yang telah dia buat terhadap kamu itu cukup besar sehingga ya masih belum mungkin belum bisa mendapatkan maaf dari kamu, atau dia belum bisa merayu kamu, belum bisa meluluhkan hatimu, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Yang pasti dia belum bisa menemukan cara deh, gimana caranya untuk kalian berbaikan lagi, atau memperbaiki situasi, memperbaiki hubungan, seperti itu. Wah, apalagi di sini aku lihat ada demon. Ya kan, berarti nih orang pernah berkhianat sama kamu, pernah selingkuh, pernah menipu kamu, pernah berbohong, ya. Dan aku lihat di sini ternyata sudah terungkap oleh kamu. Jadi kan dianya ngerasa bener-bener malu kan. Dia udah ketahuan selingkuh, ketahuan bohong, ketahuan menipu kamu. Jadi otomatis di sini dia ada rasa bersalah, malu sama kamu. Karena semuanya terbongkar, kamu sudah tahu sifat asli dia, ya kan? Nah, makanya di sini aku lihat kamu sekarang mulai memulihkan ketenangan dan rasa kepercayaan dirimu setelah masa-masa sulit yang kamu lewati saat bersama dia. Gitu, kamu ingin pede lagi, kamu ingin percaya diri, kamu ingin bahagia, kamu ingin melanjutkan hidupmu, kamu ingin melakukan apapun yang kamu mau, seperti itu. Dan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin pendiam orangnya ya, orangnya juga pelin-pelan, orangnya kayak nggak pasti, mungkin dalam kehidupannya juga dia belum memiliki kayak kepastian dalam hidup ke depannya dia akan, apakah dia bisa sukses, apakah dia bisa stabil karir keuangannya atau apapun gitu ya, orangnya masih belum pasti. Juga mungkin orangnya canggungan gitu ya, dalam berkomunikasi atau berinteraksi itu orangnya canggungan gitu. Terus juga dia ini kalau misalkan kamu sudah menunjukkan menunjukkan kebaikan yang memang sangat dia butuhkan, baru dia ini akan merespon kamu dengan baik dan mulai terbuka sama kamu. Tapi itu pun secara bertahap. Jadi kalau kamu sudah memberikan apa yang dia butuhkan, baru di sini dia akan deket gitu loh. Ya, dekat sama kamu atau terbuka sama kamu kayak gitu. Kalau kamu belum memberikan apa yang dia butuhkan, dia akan menutup diri gitu. Ya. Jadi kayak apa sih dia ini ya, kayak mainan yang ada di itu, lotre itu. Kalau udah dimasukin koin baru dia bergerak. Nah, kayak gitu ya. Orangnya. Juga kadang-kadang dia ini orang yang sering menunjukkan ketidakdewasaan ya secara emosional kepada kamu. Tiba-tiba dia suka ngambek, tiba-tiba dia suka ngilang-ngilangan, tiba-tiba dia emosinya suka meledak-ledak, kadang-kadang dia ada rasa tidak aman ya. Terus juga orangnya banyak merasa kebingungan gitu ya. Sehingga kamu kayak merasa kayak nggak dihargai, kayak nggak dianggap, seperti itu ya.
Tapi giliran kalian berpisah di sini karena mungkin kamu sudah tidak kuat ya, dianya juga nggak bisa diajak kompromi, dianya juga nggak bisa diajak interaksi. Akhirnya kamu pergi, udah kalian berpisah, nih orang malah sedih. Orang ini malah kayak frustasi, kayak putus cinta, kayak kehilangan, kesepian. Ya seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi orangnya itu kayak ya kekanak-kanakan lah ya. Orangnya nggak dewasa secara emosional, kekanak-kanakan banget aku lihat di sini. Oke, kemudian apa itu the tower reverse. Sebenarnya dia pun sudah sadar, sudah tahu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya sudah hancur. Hubungan ini tuh sudah sebenarnya harusnya diakhiri ya, atau memang sudah hampir berakhir hubungan ini. Tapi tapi si dianya justru malah menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan ini. Padahal ya, sebenarnya kalau misalkan hubungan ini tetap dijalankan, hubungan ini tetap dipertahankan juga semakin menyakiti loh satu sama lain atau salah satu tersakiti gitu. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh sudah banyak lukanya, sudah banyak cacatnya, sudah banyak kekecewaannya, sudah banyak rasa sakitnya, rasa sakitnya lah intinya seperti itu ya. Nah, tapi dia ini kayak belum benar-benar melepas kamu, atau kayak belum benar-benar ikhlas untuk move on atau melepas kamu lah seperti itu. Jadi dia merasa bahwa mungkin sekarang tidak mungkin sekarang bukan waktunya bagi kalian untuk bersama. Ya, dia berpikir seperti itu, atau bukan sekarang waktunya untuk diperjuangkan hubungan ini. Tapi di suatu saat nanti dia pasti bisa membuat hubungan ini bersatu kembali. Dia menurut dia suatu saat nanti dia bisa menata kembali hubungan kalian gitu ya. Jadi walaupun saat ini dia bersama yang baru ya, fokus dia tuh sebenarnya masih sama kamu, tapi entah kapan di kemudian hari gitu loh kalau aku lihat ya. Jadi pergerakannya nggak sekarang, karena dia berpikir bahwa mungkin saat ini belum bisa, karena mungkin saat ini hambatannya mungkin masih besar, terus mungkin situasinya masih panas-panasnya seperti itu, sehingga ya mungkin saat ini bagi dia belum bisa untuk memperjuangkan kamu atau bersama dengan kamu. Makanya di sini dia mengalihkan diri dia pada hal lain. Tapi fokus dia suatu saat nanti dia pasti bisa ya bersatu kembali dengan kamu, memperjuangkan kamu kembali, memperbaiki hubungan kalian kembali seperti itu. Ya, padahal faktanya memang sebenarnya ini hubungan harus benar-benar berubah gitu. Kalau misalkan ingin kembali, ya ini masih sulit gitu. Ya, sebenarnya ya kalian nggak bisa dulu. Ya kalau memang untuk saat ini ya, untuk saat ini memang kalian tidak bisa untuk kembali dulu. Untuk bersama itu tidak bisa, karena memang kalian harus benar-benar berubah. Ya, kamu harus berubah menjadi orang yang mungkin lebih baik, dia juga harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Agar nanti ya tidak menyepelekan pasangan, ya, tidak merugikan pasangan, menyakiti pasangan seperti itu. Dan ada pertumbuhan di hubungannya, jadi nggak stuck gini-gini aja, terus punya kelakuan yang ngulang lagi, bohong lagi, selingkuh lagi, ya kan, gitu. King of Cups. Tapi kalau misalkan itu kayak sulit ya untuk merubah itu, kayaknya nggak dalam waktu dekat juga gitu, nggak dalam waktu singkat juga untuk merubah sikap atau apalagi kebiasaan selingkuh gitu. Aduh, sulit itu. King of Cup. Ya, mungkin kamu berdealing dengan seseorang laki-laki yang itu secara emosional mungkin belum matang ya. Masih kekanak-kanakan, gampang emosian, hidupnya masih penuh dengan tekanan atau orangnya gampang tertekan. Orangnya juga gampang gugupan, orangnya acuh tak acuh, orangnya nggak ramah, orangnya naif, orangnya dingin, suka menarik diri, suka murung, orangnya belum stabil, terus juga sifatnya mendominasi, manipulatif, paket komplit ya. Jadi
Aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia memang selama ini nggak stabil. Secara emosional juga nggak stabil ya, sehingga menyebabkan masalah ya. Kalau aku lihat ternyata salah satu di antara kalian memang kesulitan kayak memiliki kesulitan emosional dan sehingganya tidak bisa memperlakukan pasangan dengan rasa hormat dan perhatian yang layak untuk didapatkan sebagai pasangan. Ya, karena si dia ini kan memang secara emosional belum stabil, sehingga dia tidak bisa memperlakukan kamu selayaknya pasangan atau selayaknya yang orang dia cintai gitu. Ya, menyadari kamu pasangannya aja dia kayak masih sulit gitu kan. Mungkin masih suka mendenial, masih suka bermain-main. Sehingga nampaknya di sini memang kalian butuh untuk meluangkan waktu sendiri aja, menenangkan diri, mengatasi masalah apapun yang mungkin menimbulkan kekacauan ini. Dan dia juga nampaknya butuh waktu untuk mencari solusi gimana untuk menyelesaikan kekacauan di antara kamu dengan dia. Ya, jadi sebenarnya saat ini dia pun masih berpikir gimana caranya untuk memperbaiki hubungan kalian seperti itu. Karena kekacauan ini juga kan yang terjadi juga gara-gara dia gitu kan. Terus itu juga aku lihat di sini kan dia memang orang yang nggak jujur, mungkin pernah menipu kamu. Bahkan skenario buruknya ya dia mungkin pernah melecehkan kamu atau pernah melecehkan orang lain atau memang dia punya sifat yang suka melecehkan. Ya, entah itu secara verbal atau secara fisik, secara mental atau apapun, pokoknya ya ada pelecehan di sini. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya memang kamu ingin membangun lingkunganmu yang aman, terjamin untuk dirimu sendiri. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi gitu ya. Karena ya kamu menyadari bahwa kamu berdiri dengan seseorang yang secara emosional belum stabil. Tapi ini juga ada indikasi bahwa kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang pria yang sebenarnya sudah menikah. Ya, bisa jadi kamu ini berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, say. Gitu. Ya, bisa jadi kamu ternyata selingkuhannya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ini ya mantep banget gak sih? Lebih baik mantep banget pergi ninggalin ya daripada merusak rumah tangga orang. Apalagi dia kan orangnya dingin, orangnya perhitungan, mendominasi, suka menipu kamu, macam-macam deh. Paket lengkap nggak bagusnya nih orang gitu kan. Lebih baik ya ditinggalkan aja. Oke, bottom of the deck ada Seven of Pentacle. Dan Oke, Seven of Pentacles berarti aku melihat nampaknya dia ini memang masih memiliki pekerjaan yang belum tuntas ya. Mungkin dia memang pekerjaannya masih sibuk-sibuknya atau memang ada masalah di pekerjaan yang memang belum tuntas karena mungkin banyak penundaan yang dia lakukan atau mungkin usaha yang dia lakukan itu kurang gitu ya. Dia aku lihat juga orangnya boros ya, dan dalam kehidupannya juga ternyata kurang adanya pertumbuhan. Jadi mungkin hidupnya itu selama ini ya stuck gitu-gitu aja. Bahkan kemungkinan juga sudah ada kemunduran dalam hidupnya. Jadi nggak ada kemajuan tapi justru malah mundur. Ya, orangnya nggak sabaran. Ya, kalau aku lihat sih kayaknya nih orang kayak kurang dihargai oleh entah itu teman-temannya atau lingkungannya, keluarganya atau siapa gitu ya. Dia kayak kurang dihargai. Bahkan mungkin kamu sekarang pun nggak menghargai dia. Kamu sudah menganggap dia remeh atau kamu sudah menganggap dia ya bukan siapa-siapa gitu ya, kamu sudah tidak menghargai dia lagi, intinya seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini mau kamu paksakan pun ya, hubungan ini juga tetap sulit. Ya, dia pun melihat hubungan ini juga mau dipaksakan juga ini sulit karena saat ini benar-benar ada di situasi kayak nggak bisa untuk diperjuangkan seperti itu ya. Hubungan ini terjebak dalam kemonotonan, kurang ada perkembangan di koneksi kalian ya, sehingga mungkin butuh ruang untuk kalian berdua gitu ya.
Ya, karena di sini kalian itu ternyata selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaan, masalah keuangan, masalah atau masalah-masalah lainnya, sehingga mungkin kalian sama-sama lagi sering, walaupun kalian dipersatukan, sering sibuk dengan diri masing-masing atau masalah masing-masing seperti itu, sehingga koneksi di hubungan kalian ini kurang diprioritaskan, kurang diperjuangkan seperti itu, karena ya terlalu sibuk dengan diri masing-masing, sehingga membuat kalian merasa kesal dengan lambatnya koneksi perkembangan hubungan kalian. Bahkan kalian percaya bahwa apapun usaha yang kalian lakukan saat ini pun yang nggak akan efektif, ya, nggak akan efektif. Terus itu juga aku lihat di sini sebaiknya kalian evaluasi ulang aja deh, ya. Evaluasi ulang sepenuhnya rencana-rencana kalian, ya. Terus itu sebenarnya kalian juga harus bisa evaluasi ulang apa yang menjadi keperluan, apa yang mungkin yang perlu kalian tentukan tentang arah tujuan hidup kalian. Apakah memang harus bersama dia atau tidak, gitu ya. Jadi yang terbaik adalah pilihan yang terbaik ada di tanganmu, kayak gitu. Tujuan kamu sebenarnya apa? Apakah memang harus tetap menunggu orang yang sebenarnya sudah menikah gitu? Ya, mungkin ya sebagian sudah ada yang menikah gitu. Ya, jadi kalau misalkan itu ngapain gitu loh, merebut kebahagiaan rumah tangga orang gitu. Iya kan? Ya, atau di sini aku bilang tadi ya, kalau misalkan kalian bisa lepas dari zona nyaman kalian, ya, kalian akan menemukan kebahagiaan, kalian akan memiliki pertumbuhan, ya. Terus itu juga aku lihat memang pintu hubunganmu bersama dia sudah tertutup, ya. Untuk saat ini pintu hubungan kalian sudah tertutup, tapi walaupun sudah tertutup di percintaan kamu dengan si dia, pintu yang lain terbuka lebar untukmu, sehingga ya udah fokusin aja dulu dengan apa yang ada di depan mata, gitu ya. Jadi inilah orang yang menyesal berbohong dengan kamu padahal dia sangat menginginkan kamu, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian, ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, ada 6, 27, 29, 26, 1, 30, 12, 8, 25, 23, 15, 18, 17, 10, 4, 5, 28, 7, 31, 24, 3, 21, 14, 13, 22, 2, dan 11. Oh, satu lagi 19. Kemudian bulannya bisa jadi bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada Oktober, Agustus, Mei, Desember, September, Februari, Maret, Juni, April, dan Januari. Shionya bisa shionya kamu, shionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio kelinci, shio kuda, shio naga, shio anjing, shio monyet, shio kerbau, shio macan, shio ayam, shio ular, dan shio babi. Kemudian alfabetnya bisa nama lengkap, inisial nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. B, V, A, Y, Z, U, R, E, S, L, D, P, W, K, Q, T, G, I, F, O, N, C, dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ya maaf ya tadi kelepasan batuknya, keselak karena tenggorokannya kering ya, karena panjang ngomongnya. Oke, maaf ya, maaf kalau terganggu. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.